kita buka pertemuan malam hari ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang tertimpa musibah tadi sore juga Cianjur, Garut ya, Garut juga ya tertimpa musibah gempa 6,4 ya. Tadi mudah-mudahan Allah angkat musibah. Ketua FKDM ya hadir juga, alhamdulillah FKDM kecamatan, Bapak Kamtibmas, kemudian Bimaspol, Babinsa, alhamdulillah hadir ya, 3 pilar dalam acara kunjungan masyarakat serap aspirasi dan cari solusi. Ada permasalahan di wilayahnya, terutama adalah menjelang khususnya adalah masalah Kamtibmas yang kami emban dan menjadi tanggung jawab kami untuk bagaimana memelihara Kamtibmas. Tujuan kami Pak, kami sebetulnya tidak pengen resmi-resmi seperti ini. Jadi kalau resmi-resmi seperti ini kayak ibaratnya saya akan memberi kuliah gitu kan, beri ini. Lebih enak sebetulnya nongkrong bareng sama-sama, kita slow santai, itu lebih ini. Karena kami ini kedudukannya ketika kami nongkrong bareng dengan Bapak ini pengennya adalah setara gitu loh. Kalau kami di depan ini kayak kami memposisikan jadi kami lebih dihargai, enggak gitu. Bagaimana kita bisa menjaga, kita bagaimana bisa membimbing anak-anak kita, membimbing adik-adik kita agar tidak terlibat di dalam gangster motor, begal maupun tawuran. Saya tidak bicara masalah narkoba Pak, karena nanti narkoba kan biasanya harus tempat khusus lah nanti kan, arahnya khusus. Cuman ini secara umum saja, situasi Kamtibmas saja. Kami menjaga Kamtibmas ini, bagaimana kami bisa menjaga masyarakat ini agar aman, ayem, tentrem. Kita bikin simpanan apapun macam-macam itu ada bisa di handphone, ya itu bisa di handphone. Nah ini yang menjadi perhatian kita semua, yang menjadi concern kita semua, bagaimana kita bisa mengawasi anak-anak ini untuk tidak terlibat gangster, tidak terlibat begal, dan tidak terlibat tawuran. Nah, gangster sama tawuran, saya bisa kolaborasikan bahwa ini hampir sama Pak. Bagaimana cara mereka merekrut, bagaimana cara mereka menyebarkan kebencian, bagaimana cara mereka untuk mengajak mereka untuk tawuran Pak. Jaga situasi lingkungan kita, bagaimana kita bisa memelihara Kamtibmas yang ada di wilayah kita. Beberapa kegiatan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, perlu kami ketahui, jangan sampai Bapak berpikir bahwa polisi ini kok nggak bekerja, gitu kan? Polisi ini kok nggak nampak kerjanya, kan itu loh. Ya, kok nggak nampak kerjanya karena mungkin Bapak tidak pernah melihat media sosial, tidak pernah ini, karena kerja kami ini kadang-kadang memang kami sebetulnya tidak butuh media sosial, tapi yang penting kami melayani Bapak saja. Ibaratkan perusahaan Pak, perusahaan ini kami ini adalah sebagai para pekerja, sebagai direktur operasional, sebagai marketingnya perusahaan, tetapi sahamnya adalah bapak-bapak dan ibu sekalian. Dua kecamatan Pak, 2 kecamatan di Mustika aja sekarang ini penduduknya sudah 203.676 ya. Saya hafal dengan ya, penduduk Bantar Gebang Pak sampai saat ini itu sudah 109.000. Artinya berarti hampir 312.000 penduduk ini kami harus cover dengan personel 70 orang. Mendapat amanah dari warga RW 31 baru berapa nih, sebulan ya bahannya, menggantikan Pak Han yang begitu luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Kapolsek Bantar Gebang. Alhamdulillah, terima kasih bahwa hari ini Bapak Kapolsek beserta jajarannya sudi berkunjung ke wilayah kami yang kebetulan sesuai dengan judul kita, yaitu kunjungi masyarakat serap aspirasi cari solusi. Mudah-mudahan nanti Bapak yang lain juga ikut, ada hal yang disampaikan. Nah kebetulan di RW 31 ini kalau melihat wilayah, mungkin Bapak juga tahu ya bahwa kalau jumlah penduduk yang permanen dengan penduduk yang ada di sini hampir mungkin 50% penduduk penghuni, 50% kebanyakan di wilayah ruko yang memang betul kita perlu sekali
termasuk program saya mungkin ke depan saya ingin mendata betul-betul pendataan di lingkungan kami, karena memang wilayah kita kan banyak yang di luar Pak, kesulitan kami gitu. Dan yang membuat kami khususnya pengurus waktu RT maupun RW itu yang paling hal yang saya takutkan adalah satu, adanya pihak-pihak orang luar yang tidak terdeteksi di wilayah kami. Nanti apalagi di wilayah kami itu, mohon maaf nih kalau melihat RW 31 kan paling banyak ruko ya Pak. Mungkin saya katakan wilayah RW 31 ini dengan Kabupaten Gunung Kidul aja mungkin ramai di sini Pak, kalau apalagi kalau menjelang Lebaran itu. Nah, seandainya suatu saat nanti kita tuh kadang-kadang kewalahannya gini Pak, di ruko ini penghuninya kadang-kadang yang punya ruko itu begitu mengontrakan tidak pernah yang namanya konfirmasi kepada lingkungan, kepada RT maupun RW ya. Makanya kami ingin betul-betul mendata bahwa itu si penghuni siapa, karena memang pernah kami sebelum jadi RW itu kalau di RT itu begitu kita keliling baru 3 bulan ganti orang. Yang paling kami takutan adalah andainya gitu, jangan sampai terjadi sini ada teroris lah, mungkin narkoba lah. Yang pasti yang kerepotan pasti yang dicari Pak RT dulu, betul nggak Pak? Iya kan? Nah, mudah-mudahan yang kita harapkan jangan sampai terjadi di wilayah ini. Seandainya nanti ini kami butuh komunikasi yang secepat itu. Tapi alhamdulillah di wilayah kami Bimasponnya luar biasa, begitu apa di RW 31 langsung duluan ya. Kemudian menyangkut generasi muda yang tadi Bapak sampaikan untuk mengatasi kenakalan, dan kebetulan kemarin saya kaget tuh ada kejadian di mana nih, di Indomaret. Untungnya saya waktu itu lagi di Malang nih Pak, nengok anak saya sakit, waduh ini ada kejadian, tapi alhamdulillah bahwa itu bukan anak-anak kami ya. Salah satu upaya kami untuk mengurangi kenakalan adalah kegiatan-kegiatan anak-anak seperti olahraga Pak. Saya pernah mencoba begitu anak-anak di sini gitu, begitu volley lumayan 2 jam itu bisa hilang dari penggunaan gadget, itu luar biasa. Dan hasilnya begitu 17-an anak-anak muda tampil itu buat saya gembira sekali. Mungkin narkoba, kenakalan itu saya mohon bisa hadir. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolsek dan teman-teman semuanya yang hadir di malam ini. Yang saya tanyakan yang pertama, kebetulan Pak, nama saya Sarwono selaku Ketua RT 07, dan perkenalkan juga kami selaku pendidik Pak. Tadi yang disampaikan Bapak benar Pak, kalau kita melihat 2 tahun kita vakum dengan adanya COVID-19 memang sangat luar biasa efeknya ke anak dan ekonomi dan seterusnya, sangat berat-beranda tadi sangat cocok sekali. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau kita kembali lagi kepada 40 tahun ke belakang Pak ya, 40 tahun kalau kita masih dulu kita waktu sekolah, tadi yang disampaikan Pak Kapolsek itu mengingatkan kita semuanya, memang benar Pak, tatkala kita menyampaikan orang tua terjadi di sekolah, kemudian praktek guru katakanlah memukul, kita laporkan ke orang tua, justru anak itu akan dimarahi oleh orang tua. Tapi di zaman sekarang itu malah kebalik Pak. Sana contoh banyak Pak, kemarin di Madura dan sebagainya. Jadi saya agak sedikit agak sedikit katakanlah terjadilah pembiaran gitu. Sebenarnya bukan pembiaran Pak, karena kalau kita langsung masuk ke hal yang sifatnya ke fisik nanti dilaporkan di visum, apalagi nanti orientasinya dipolisikan, akan jatuhnya ke hukum. Nah itu loh Pak, yang saya takutkan itu. Nah makanya bagaimana solusinya nanti Bapak Kapolsek menjelaskan kepada kami ya. Sebenarnya gitu dengan bahasa verbal kita ke anak itu kadang-kadang kita agak sedikit dengan keras, tapi laporan ke orang tua tadi yang disampaikan Bapak berbalik kepada kita, akhirnya melaporkan itu bisa guru itu bisa dipolisikan dan sebagainya gitu Pak. Tolong nanti disampaikan Bapak itu yang kaitannya dengan pendidikan Pak. Maka terus terang aja, saya mengamati di Kota Bekasi aja lah Pak, itu guru itu juga akan masuk ke dalam itu apa itu Pak ya? Jadi merasa takut gitu. Tolong nanti bagaimana lah nanti dari pihak pemerintah daerah, terutama dalam hal ini kelurahan atau kecamatan, dan sekaligus kerjasama dengan Polsek, itu yang perlu diperhatikan kita semuanya. Ini imbasnya kalau saya dengan adanya HAM itu loh Pak,
ini membatasi kita suatu gerak langkah yang sangat memporandakan akhlak, nilai kehidupan kita. Ya. Yang pertama, yang kedua, kami sebagai ketua RT Pak, seringkali dapat laporan Pak. Ini loh Pak, masalah perparkiran. Ya, contoh Pak di depan pasar itu. Kalau Bapak tadi siang bisa melihat lewat situ Pak, alhamdulillah Bapak kalau bisa lewat. Seringkali kami selaku ketua RT dapat laporan warga perparkiran ini sangat mengganggu. Nah nanti bagaimana, nanti bisa kolaborasi lah nanti dari pihak pemerintah daerah, terutama kelurahan, memberikan statement. Maka daerah-daerah atau wilayah yang memang untuk benar-benar untuk parkir itu kayak apa, penempatannya gimana dan bagaimana, sehingga di dalam masyarakat itu tidak ada gesekan satu sama yang lain. Malah lebih kencang Pak, soalnya Pak kita udah menegur dengan baik-baik, padahal wilayah-wilayah kita bahwa parkirnya itu mengganggu, tapi dia lebih kencang. Nah ini tolong nanti dalam hari ini Bapak Lurah atau yang mewakili atau Bapak Kecamatan dan ini yang bisa mewakili. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, saya menyampaikan Pak, dengan berjamurnya ini loh Pak, apa itu Pak, organisasi atau ormas-ormas yang nggak jelas tadi ini timbul dalam masyarakat itu, akhirnya ya itu tadi Pak, akhirnya timbul gesek-gesekan antara warga dengan ormas tersebut. Perizinan ormas itu sebenarnya kayak apa sih Pak? Tolong nanti disampaikan kepada kita, apakah dengan secepat itu kemudian ormas mendirikan ormas? Kalau pendapat saya, dengan berdirinya banyak ormas itu justru bukan malah menimbulkan kebaikan, justru kalau malah banyak sisi negatifnya. Demikian Pak, mungkin banyak yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dengan Pak Binsa. Nanti kami yang akan dorong dengan pemerintah daerah ini, khususnya di bawah ininya Pak Sekcam dan MP, kita bisa laksanakan operasi justisi Pak. Ya, operasi justisi itu nanti kita sanksinya di situ mungkin bisa denda, bisa ini. Karena kami bekerja biar sama-sama. Kami juga tidak bekerja pengennya sendiri, tapi kami mengkolaborasikan 3 pilar ini biar sama-sama untuk bekerja. Ya. Saya bersyukur Bapak menyampaikan bima saya luar biasa, itu harapan saya, dan Babinsa juga luar biasa. Nah, sering-sering ditelepon aja Pak, ada apa-apa biar akrab, ya kan, biar akrab bimasnya, biar akrab Babinsanya kan gitu. Makanya jangan sampai nanti warga, apalagi di lingkungan RT, dia tidak kenal, dia siapa bimas saya itu, nggak pernah kunjung, nggak pernah ini kan gitu. Nah, silakan ditelepon aja kalau memang ada acara kegiatan apapun Pak, silakan itu aja. Kalau ada kegiatan makan apalagi cepat itu Mas. Gitu kan, itu cepat itu. Jadi silakan aja Pak dihubungin. Nanti kalau memang susah Bapak hubungin Bimasa, Bapak ngomong ke saya. Dan itu aja. Ngomong saya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terima kasih juga untuk pengaktifan kegiatan-kegiatan positif yang disampaikan seperti tadi perlombaan-perlombaan, itu saya selalu luar biasa Pak. Kalau perlu memang saya dukung sekali Pak. Sepanjang itu belum masuk ke ranahnya pengadilan, ya kan, kami bisa melaksanakan restoratif. Wong yang perkaranya ngambil di pengadilan aja bisa dimediasi oleh pengadilan, apalagi di polisi. Itu Pak, yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, parkiran, ya, masalah parkiran. Nah ini nanti Pak MP, ya kan, nanti kita rapatkan bagaimana kita menertibkan parkiran-parkiran liar. Ya sama seperti tadi di Polsek Bekasi Utara, itu parkiran-parkiran liar juga kita tertibkan. Apalagi parkiran liar yang memang mengganggu ketertiban umum. Ketertiban umum artinya seperti yang sampaikan, mungkin kayak di pasar, ini kan mengganggu jalan lain, kita harus tertibkan. Nah karena saya tidak bisa menertibkan sendiri karena itu urusannya mungkin nanti di Spenda, ya kan, apakah itu memang ada uang restribusi atau tidak harus kami diskusikan dulu untuk parkiran. Tetapi intinya bahwa kami juga tidak setuju dengan adanya parkiran liar. Nanti kami tertibkan kita sama-sama, tapi perlu waktu nanti untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Kemudian ini masalah ormas, ya kalau masalah ormas sebenarnya nanti kewenangannya di Kesbangpol, ya Pak Secam dan Pak MP, tolong mungkin untuk perizinannya kalau mungkin diselektif betul dan ini monggo kan gitu aja. Karena kita juga tidak bisa menghalangi pendirian ormas karena diatur undang-undang,
ya kan, karena diatur oleh pemerintahan dengan peraturan yang ada dan beberapa kriteria dan syarat-syarat tertentu. Bisa dibubarkan ketika mungkin contohnya adalah dia tidak berafiliasi dengan Pancasila ataupun tidak menganut sistem dengan Pancasila, itu bisa dibubarkan. Ya, Cis. Oke, 1, 2, 3.